Kita lanjutkan, kuasa Roh Kudus penting bagi gereja Tuhan sebagai roh yang membangkitkan. Kita lanjut kepada Cornelius. Cornelius dapat penglihatan di dalam doa sembahyangnya kepada Tuhan untuk mengundang Petrus, ya, supaya Petrus datang untuk berdoa untuk orang-orang yang dikumpulkan dalam Cornelius. Ketika tiba ayat 25, Cornelius sujud menyembah Petrus. Kata Petrus, jangan, aku hanya manusia biasa. Jadi memang karena kuasa Roh Kudus dia sendiri manusia biasa, ya. Ini penting sekali. Nah, kita melihat Kisah Rasul 10 ayat 44. Ketika Petrus sedang berkata-kata demikian, turunlah Roh Kudus di atas mereka semua. Orang-orang mendengar pemberitaan itu. Nah, kita melihat apa yang disaksikan oleh Petrus dalam Kisah Rasul 10 ayat 38, yaitu Yesus yang penuh dengan Roh Kudus berjalan keliling sambil berbuat baik, nah, mengusir, melenyapkan segala sakit penyakit dan juga kelemahan. Dan ini sesuatu yang luar biasa. Kuasa Roh Kudus yang menyertai Petrus dan tentunya yang menyertai kita yang percaya. Itu ada tanda-tanda heran dan mujizat. Dan itu akan diimpartasikan kepada banyak orang yang sungguh-sungguh bertobat. Nah, kita melihat di sini dikatakan semua orang percaya dari golongan orang yang bersunat, Kisah Rasul 10 ayat 45. Semua orang percaya dari golongan yang bersunat yang menurut Petrus terheran-heran melihat bahwa Roh Kudus diberikan kepada bangsa-bangsa lain juga. Sebab mereka mendengar orang-orang berkata-kata dalam bahasa roh dan memuliakan Tuhan. Nah, jadi dalam Kisah Rasul 10 ayat 45 dan 46. Jadi mereka berbahasa roh dan memuliakan Tuhan. Tanda orang menerima Roh Kudus itu berbahasa roh dan memuliakan Tuhan. Jadi berbahasa roh itu bukan sesat. Itu Alkitabiah, banyak ditulis. Kisah Rasul 19 ayat 6 dan 7 juga ketika Paulus menumpangkan tangan, turun Roh Kudus mereka dan mereka mulai berbahasa roh dan bernubuat. Ini luar biasa gitu. Jadi nggak berdiri sendiri gitu. Penting Roh Kudus untuk kita semua. Dan kita melihat pada zaman di Cornelius itu, ini sungguh luar biasa. Mereka itu banyak orang belum dibaptis sebagai tanda pertobatan, tapi ketika dengar firman Tuhan, karena mereka terjamah, tersentuh hatinya bagaimana Tuhan Yesus yang penuh dengan Roh Kudus berjalan keliling sambil berbuat baik, mengusir setan-setan, melenyapkan segala sakit penyakit dan juga segala kelemahan. Dan ini juga terjadi untuk gereja Tuhan di akhir zaman ini. Melalui kuasa Roh Kudus, hamba-hambanya yang diurapinya, ini sungguh luar biasa. Karena Tuhan sendiri sudah berkata, tanda-tanda ini menyertai orang percaya untuk meneguhkan setiap firman Tuhan yang disampaikan. Tumpang tangan pada orang sakit sembuh. Usir setan, maka setan-setan pergi. Karena ketika kebangkitan Tuhan Yesus, Matius 28, segala kuasa di surga dan di bumi sudah diberikan kepada kamu, itu pergilah kamu menjadikan semua bangsa muridku. Baptislah mereka dan ajarlah mereka. Ketahuilah aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Roh Kudus menyertai setiap orang percaya untuk meneguhkan setiap firman yang disampaikan. Makanya hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan tidak boleh asal sampaikan firman Tuhan. 2 Petrus 1 ayat 20 dan 21 dikatakan, tidak pernah firman Tuhan terjadi karena keinginan manusia. Dan setiap orang menyampaikan firman Tuhan oleh dorongan Roh Kudus. Ini harus digarisbawahi. Setiap orang, khususnya para hamba Tuhan yang menyampaikan firman Tuhan, harus oleh dorongan Roh Kudus. Kalau tidak, itu bukan dari roh, itu kedagingan, itu akal. Nah, ini sungguh luar biasa, kita perlu tahu untuk hal ini. Jadi, ada 3 baptisan itu. Baptisan air sebagai tanda pertobatan. Baptisan Roh Kudus itu untuk kita menerima kuasa. Dan baptisan api untuk kita
lulus dalam ujian, semakin dimurnikan. Jadi akhir zaman ini memang perlu didapati kehidupan Kristen, orang percaya hamba Tuhan harus memiliki kemurnian hati. Makanya Paulus punya di dalam Kisah Rasul 24 ayat 16, itulah sebabnya aku senantiasa berusaha dengan hati nurani yang murni, baik di hadapan Tuhan dan manusia. Jadi bukan supaya kelihatan baik di hadapan manusia saja, tapi bagaimana di hadapan Tuhan, itu yang penting. Dan di sini juga dikatakan di dalam Kisah Rasul 7, di Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 39. Setelah penjaga penjara itu melihat mujizat Tuhan yang terjadi lewat pelayanan Paulus, karena Paulus berdoa dan memuji Tuhan, maka pintu penjara terbuka dan belenggunya terlepas, dan Paulus tidak kabur dan masih ada bersama. Lalu penjaga penjara ketika dia mau mengakhiri hidupnya, mau bunuh diri, dia berkata, jangan celakakan dirimu. Lalu dia mulai berkata, apa yang harus aku buat? Percaya kepada Tuhan Yesus, engkau dan si istrimu akan selamat. Kisah Rasul 16 ayat 31. Nah, di dalam Kisah Rasul 2 ayat 37 sampai 39 ini sungguh luar biasa. Bertobatlah, hendaklah masing-masing dirimu dibaptis, maka kamu akan menerima karunia Roh Kudus. Karena kepada kamulah janji itu dan kepada seberapa banyak orang yang terpanggil. Jadi penting, dibaptis tanpa pertobatan tidak ada gunanya. Makanya ada satu dua pertanyaan bagi saya ini, menjadi pertanyaan bagi saya. Kenapa seorang sudah dibaptis tapi susah menerima Roh Kudus? Dan kenapa juga ada orang yang belum mengalami dibaptis sebagai tanda pertobatan tapi menerima Roh Kudus? Masalahnya ada di sini, saudara. Saya tadinya tidak mengerti. Masalahnya di dalam pertobatannya. Banyak orang sudah dibaptis tapi belum mau bertobat. Masih banyak hal yang disembunyikan. Tapi ada orang-orang berdosa, orang sangat jahat, termasuk keluar masuk penjara sekalipun. Tapi ketika dengar firman Tuhan, dia mau bertobat, langsung menerima Roh Kudus. Seperti orang-orang pada zaman di Kisah Rasul 10, di zaman di rumah Cornelius itu, ketika Petrus diundang menyampaikan firman Tuhan itu. Lalu turun Roh Kudus atas mereka. Di dalam Yohanes 16 ayat 13, tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam suku kebenaran, sebab ia tidak berkata-kata atas dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang dikatakannya, dan ia akan mengingatkan kepadamu tentang hal-hal yang akan datang. Jadi Roh Kudus itu yaitu Roh kebenaran, akan memimpin juga kita ke dalam seluruh kebenaran dan mengingatkan tentang hal-hal yang akan datang. Itu nubuatan, bukan lubuat ya, nubuatan. Ini penting sekali untuk kita mengerti hal ini. Sungguh luar biasa kalau kita bicara tentang Roh Kudus. Ini sangat penting sekali ya. Dan di dalam Yudas 1 ayat 18 ayat sampai 20 perlu diperhatikan, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang hidup oleh hal mereka, kepastikan mereka adalah pemecah belah yang dikuasai oleh keinginan duniawi yang hidup tanpa Roh Kudus. Akan tetapi kamu saudara-saudara, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ini akan tampil pengejek-pengejek, pemecah belah, pengacau yang hidup menurut hawa nafsu dunia, yang hidup tanpa Roh Kudus. Jadi yang pemecah belah, pengacau itu nggak hidup dalam Roh Kudus, hidup dalam kedagingan sekalipun sudah jadi orang Kristen. Nah, orang seperti itu harus bertobat.
Nasihatnya dikatakan ayat 20, bangunlah dirimu di atas dasar iman yang paling suci dan berdoalah di dalam Roh Kudus. Ya, ini penting sekali, sungguh luar biasa. Dan Paulus juga berkata dalam 1 Korintus 14 ayat 15, aku berdoa dengan akal budiku dan aku berdoa juga dengan rohku. Aku memuji dengan akal budiku dan aku memuji juga dengan rohku. Jadi ini nggak bisa terlepas, tidak cukup dengan akal. Kita punya akal, pintar, bagus, hebat, tidak salah. Tapi harus mau dikendalikan oleh Roh Kudus. Karena Roh Kudus tidak terbatas. Nah, Kejadian 6 ayat 3 dikatakan, rohku tidak tetap tinggal pada manusia karena manusia adalah daging sehingga umurnya hanya 120 tahun saja. Ya, jadi ini penting. Galatia 3 ayat 3, masa kamu sebodoh ini memulai dalam roh mengakhiri di dalam daging. Ya, ini makanya kita harus mau terus dikontrol oleh Roh Kudus. Harus mau hidup terus dikendalikan oleh Roh Kudus. Jangan bodoh. Jangan bodoh. Ada banyak orang hari-hari terakhir ini kenapa tidak dapat bersatu? Karena sudah tidak hidup di dalam roh lagi. Kalau hidup di dalam roh pasti membawa kepada kesatuan. Pasti membawa kepada visi Tuhan, yaitu tubuh Kristus. Tubuh Kristus sudah ada ke Indonesia melalui hamba Tuhan Edwin Stubb dari Amerika dengan Yayasan Holy Way, Jalan Suci. Ya, berjalan dengan waktu, Tuhan terus mau bangunkan generasinya, tubuh Kristus ini. Bukan teori, bukan sebatas pengetahuan, tapi realitanya. Tubuh Kristus yang bukan organisasi, tapi organisme. Kita berorganisasi secara badan hukum bertanggung jawab kepada pemerintahan. Tetapi secara di hadapan Tuhan, kita masing-masing bertanggung jawab kepada Tuhan. Dan dikatakan di dalam Mazmur 104 ayat 30, apabila engkau mengirimkan rohmu, maka mereka tercipta dan engkau membaharui muka bumi. Jadi ini penting sekali gitu. Roh Tuhan dicurahkan, muka bumi akan mengalami pembaharuan. Manusia kita, orang percaya menjadi ciptaan yang baru. Dikatakan siapa yang sudah dalam Yesus Kristus menjadi ciptaan yang baru, 2 Korintus 5 ayat 17. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Ini perlu realitanya. Bukan hanya jadi orang percaya, jadi hamba Tuhan, tapi belum bisa menghasilkan buah roh itu. Masih tabiat dagingnya ada. Galatia 5:19-21. Tapi yang Tuhan mau, kita harus melahirkan buah roh itu. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Kasih ditutup dengan penguasaan diri. Ini penting sekali, ya, saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, Roh Kudus, kalau zaman perjanjian lama bagaimana Daud diurapi, manusia melihat apa yang dilihat mata, tapi Tuhan melihat hati. Lalu Daud diurapi oleh Samuel, lalu turunlah Roh Kudus atas mereka, dan ayat itu Samuel 16 ayat 13-nya, sejak saat itu berkuasalah Roh Tuhan atas dia. Termasuk Saul juga. Ketika dia taat untuk jadi raja, diurapi Roh Kudus, maka dia juga disebut dari golongan nabi di dalam ini penting sekali. Jadi Roh Kudus ini sangat luar biasa. Haleluya. Tuhan memberkati. Shalom buat semuanya. Jadi jangan sampai ada permasalahan pertentangan di dalam hal ini. Roh Kudus ini zamannya Tuhan sekarang. Zaman Bapa di surga sudah berlangsung, zaman Tuhan Yesus sudah berlangsung, zaman Roh Kudus, zaman gereja mula-mula, zaman kegerakan Roh Kudus yang terjadi di Al-Susah sana tuh 1909, dan sekarang terjadi untuk kita di Indonesia. Secara besar-besaran Roh Kudus dinyatakan untuk kita yang ada di Indonesia. Dengan adanya COVID-19 ini, Tuhan punya rencana yang besar untuk gereja Tuhan bersatu, umat Tuhan bersatu di dalam Tuhan. Minta Roh Kudus untuk semuanya ini. Kalau dengan kuasa Roh Kudus semua bisa berlalu, termasuk badai COVID ini, oleh kuasa Roh Kudus pasti berlalu. Kita baru-baru memperingati Paskah, kan, hari kematian Tuhan dan hari kebangkitan Tuhan.
dan kuasa kebangkitan Tuhan itu akan menghancurkan segala pekerjaan setan iblis dalam bentuk apapun, termasuk sampar, penyakit, virus COVID-19 yang membunuh banyak jiwa akan segera berlalu di negara kita Indonesia. Bahkan akan menjadi satu kesaksian untuk bangsa-bangsa di dunia. Mari hamba Tuhan, umat Tuhan bersatu. Jangan menentang Roh Kudus. Orang karismatik jangan lihat orangnya, tapi lihat pekerjaan Roh Kudusnya di dalam orang-orang karismatik. Kalau orangnya masih dalam proses, ada kekurangannya. Orang Injili jangan merasa paling benar, paling hebat, paling super. Perlu menerima kuasa Roh Kudus. Kita perlu menerima perbedaan satu dengan yang lain. Nanti saya ada lanjut akan menyampaikan tentang jangan menghakimi, itu penghakiman haknya Tuhan. Kalau ada orang-orang yang salah, kurang baik, setelah ditegur secara empat mata nggak dapat, itu serahkan. Itu tanggung jawabnya mereka dengan Tuhan. Tugas kita bukan menghakimi, karena penghakiman haknya Tuhan. Ampuni, kalau ada kekurangan, jangan keluarkan kata-kata yang sia-sia. Bahaya saudara, pemecah belah, pengacau yang hidup melalui hawa nafsu dunia adalah orang-orang yang hidup tanpa Roh Kudus. Dikatakan dalam Yudas 1 ayat 18 dan 19. Tapi Tuhan mau kita di hari-hari terakhir supaya kita kuat dan menang. Kita harus penuh dengan Roh Kudus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Haleluya. Amin.